Hai, ini Indira, Ini Gaby. and welcome to Vlog UMN Sepekan. Hai, hari ini hari Senin. Betul, dan hari ini kita mau ajak kalian jalan-jalan ke luar UMN. Kan minggu lalu kita udah ke dalam-dalam UMN, sekarang kita mau ke luar-luar UMN nih. Kita mau lihat ada fasilitas-fasilitas di luar yang menarik juga. dan sebenarnya baru aja direnovasi Yes. nih. Karena baru direnovasi, jadi ini menarik banget. Kita Betul. lihat apa aja sih yang direnovasinya dan sebagaimana bedanya dari yang sama dulu, dulu. sama yang sekarang. Iya. Ini dia. Itu dia kalau kalian bisa nebak. Yap, betul banget. Kita bakal jalan-jalan ke lapangan basketnya UMN. Yang Yeay. sekarang udah direnovasi jadi ada atapnya. Yeay, tidak kehujanan, tidak Tidak kepanasan. Kita ada di udah dalam di mana? Di dalam lapangan basketnya. Jadi lapangan basket UMN itu ada dua. Jadi satu yang nggak ada atap, satu Masih yang belum. udah ada atapnya, Udah udah jadi. Nah, Ini ada benchnya buat kalian duduk-duduk Iya, kalau betul. nungguin main basket. Ada benchnya juga. Ada empat biji ya. Terus di sampingnya tuh ada Banyak. lapangan voli juga. Oh iya, Ding. Itu ada teman-teman yang bakal main yang nanti mungkin kita bakal rekam dikit-dikit. Tapi ya keren banget. Ini kayak baru jadi tahun ini juga, baru-baru ini. Ada lampunya juga. Biasanya lapangan ini tuh dipakai buat kalau ada lomba-lomba basket juga kayak IMCOM Cup atau enggak Olimpik gitu. Selain ada lomba-lomba, pastinya ini lapangan juga dipakai buat UKM. Jadi ada Betul UKM banget. di UMN namanya Lions Basketball, yang dimana itu mereka latihan setiap Senin dan juga Rabu. Betul, jadi seminggu 2 kali ya? Betul, dua Seminggu kali. 2 kali. Jadi kalau kalian yang misalnya mau masuk UMN terus suka banget sama basket, boleh banget untuk masuk ke apa namanya? UMN Lions Basketball. Betul, UMN Yeay. Lions Basketball. Nah, ini adalah lapangan voli yang bertepatan di sebelah lapangan basket. Tuh. Lumayan bagus juga, udah ada pohonnya rindang-rindang banget, jadi kayak kalian kalau main nggak kepanasan. Hai Indira, itu lapangan basketnya. Gitu deh, keren banget kan. Dan kalau nggak salah juga ada juga UKM volley, harusnya namanya Lions juga karena setiap UKM olahraga di UMN itu namanya Lions. Gitu, jadi Lions volley, Lions badminton, dan lain-lain. Gitu deh. Jadi lapangan basketnya ada 2, jadi Tuh. ringnya ada 4, Ini ada 4. benchnya juga ada 4. Tuh, jadi kalau mau nonton sambil nemenin Nemenin teman, ayang. nemenin ayang, let's go. Kalian bisa tunggu di tempat duduk ini. Betul. Dan tempat duduknya banyak kan, bisa atas bawah kayak gini. Iya. Kalau biasanya kalian yang bench warmer nih, tempat duduk kalian di sini. Nah, Oke. Jadi segitu aja yang bisa kita tunjukin di lapangan luar yang ada di UMN. Jadi udah kalian bisa lihat sendiri, ada banyak banget mahasiswa yang kalau gabut masih main basket karena itu free banget. Maksudnya kayak semua orang di UMN boleh dipakai betul. tanpa harus apa namanya? Kayak reservasi Iya, sebelumnya reservasi gitu, sebelumnya kayak nggak. kalian masuk ya udah masuk aja guys, main. Kalau kalian punya bola Bolanya. basketnya silakan main gitu. Betul. Karena ini fasilitas free untuk mahasiswa UMN. Betul, kalau gitu segitu aja for today. See you on the next Next one, bye bye. Hai. Jadi hari ini hari Selasa dan kita mau coba explore ke tempat yang nggak banyak anak UMN tuh aware gitu tentang hal ini. Sebenarnya aware, cuman kayak jarang banget dipakai. Jarang Dipakainya banget tuh dipakai. kalau ada event doang biasanya sih. Jadi Gitu. sayang banget. Sayang banget. Udah ada fasilitas, guys, kalian harus coba. Betul. Nah, jadi kita ada di lantai D23 yang dimana ini itu adalah lantai tertinggi yang bisa kalian capai di UMN. Betul banget gitu. Yuk, kalau gitu biar kalian gak usah penasaran lagi, kita
Cus, masuk ke ruangannya. Stop! Kita kasih kalian waktu 5 detik untuk Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat kembali menonton. Nah, karena kita ada di lantai 23, kita langsung aja ke sini. Karena kalian udah penasaran banget kan ada apa aja sih di lantai paling tinggi di UMN. Jawabannya adalah tadang! Ada lapangan futsal dan juga gym. Tada! Jadi teman-teman semua boleh banget pakai gym ini semaunya kalian kapanpun, dan mau sama teman kalian, mau sama sendiri, boleh banget nih. Ada banyak banget fasilitasnya yang kalian bisa sebenarnya ya. Main sepeda. Oh, asik. Ini ada tulisan gue nya nggak tahu apa maksudnya. Ada tempat next, selain ada sepeda-sepedaan, kita ada ini nih. Jujur ini, oh ini tuh kayaknya buat, sumpah, maaf banget kalau sotoy. Ini tuh kayak buat, gitu kah? Apa gini? Iya gini deh kayaknya. Gila, gym girl banget ya. Gym girl banget. Gila, ini berapa sih beratnya? Nggak ada tulisannya ya? Segini lah, gue ngangkat segini tadi. Iya, nggak ada tulisannya. Gila, strong woman banget. Nah, selain ada gini-ginian, mesin yang ini, ada juga barbel. Cakat dulu dong, gue capek. Jadi selain ada tempat buat mesin yang tadi, kita juga ada barbel-barbelan yang kalian bisa pakai buat squat atau apapun. Capek juga ya. Oke, next. Nih, ada barbel yang kayak gini juga nih. Berat. Capek, tapi exactly. Oke, next. Selain barbel, kita ada ini, apa sih namanya ini? Treadmill, iya. Betul. Cuman aku nggak berani nyalain, takut kenapa-napa. Aku berdiri aja di sini. Ya, takut cuy. Ya pokoknya treadmill ini lumayan bagus banget. Pemandangannya tuh. Tuh ada incline-nya juga. Incline, speed. Tuh. Bisa putar lagu juga tuh. Ini ada buat wind-nya juga. Jadi kalau kalian kepanasan, tinggal nyalain gitu. Selain treadmill, ada juga yang manual kayak gini nih. Aku nggak tahu namanya apa, maaf banget, bukan cewek olahraga. Oh, bunyi lagi. Yeah, kasih paham, Keren banget, udah segitu aja. Semua dia bunyi terus. Ayo Bi, semangat Bi. Emang kayak gini caranya Bi? Nggak tahu. Dia kayak, ini ada apanya ya? Tuh. Kita, yang penting fasilitasnya harus dipakai, harus dimanfaatkan sebisa mungkin. Jadi jangan dibiarin dia nganggur kayak gini. Jadi walaupun nggak kasih namanya, kita pakai aja. Capek guys. Oke, jadi karena kita udah capek, kita udah olahraga, kita udah burn calorie di sini. Jadi segitu aja for today. Kita bakal lanjut besok. See you on the next one. Bye-bye. Hai. Jadi hari ini hari Rabu, Tanggal 25 Februari 2026. betul. Dan hari ini kita mau mengikuti kegiatan yang menarik banget. Betul, yang berupa seminar. Yes, Betul. kita akan nonton seminar. Seminarnya itu sama profesor dari luar negeri. Iya, dengar-dengar sih Tentang- gitu. Apa Bi? Tentang sustainability. Betul. Jadi ayo kita ikuti karena seminar ini menarik banget dan pembicaranya itu keren banget ya, karena dari profesor dari luar negeri, apalagi kapan lagi kita bisa menimba ilmu dengan seorang profesor dari luar negeri gitu kita kan, bisa pasti sharing tinggi banget informasi-informasi ilmunya. Betul. Jadi kita bakal ke LT di Gedung D. Today's world, we are producing already too much waste. So it's important that we look at how, instead of
doing it as a linear economy, a circular economy. That is, we look at how to reuse it, recycle, and reduce the waste. If not, then we will find that we'll be living in a waste dump. And handling waste as it is today, we need to look at more creatively in reducing the waste using technology like waste to electricity. The technology is there, is established. The issue very often is more of the social issue as well as making this project bankable, meaning that the project must be able to make a return. And as far as investor is concerned, it does not reflect in their private benefit. There's a lot of externality that is going to society, like reduced emission, like reducing leakages, where society benefit. So here is you got to look at it and says where does society, where does government comes in to make this project more feasible to be implemented. I think for Indonesia, whereby you already have a lot of legacy waste, the mountains of waste you have, the government is taking the right track as to expedite the investment and the installation of waste treatment capacity, including waste to energy, so that number one, the waste can be handled properly, and going forward, those legacy waste which is already in the landfill could be reduced. This is important for environmental health as well as the people of laying around it. And I guess one of the other thing that often is missed is how to handle those informal workers that is currently picking the waste. Solution have to be found for them in terms of what is the alternative for them in helping to segregate the waste so that it can be efficiently be uh, consumed and processed. Thank you. Oke, jadi segitu aja untuk kegiatan hari ini. Kita udah mengikuti seminar yang menarik banget, informatif banget. betul, dan pastinya berguna untuk kita di masa depan nanti. Betul. Kalau gitu, that's it for today. See you on the next one. Hai. Jadi hari ini udah hari Kamis tanggal 26 Februari 2026. Betul. Dan karena kemarin kita udah agak serius ya pembahasannya udah lumayan Betul. berat nih, udah edukasi gitu. Sekarang kita mau ke jajan. Iya, kita mau jajan yang lebih santai aja. Betul, kita Karena- mau chill. Iya, karena chill, jadi kita mau makan es krim nih. Jadi di Bama itu ada yang jualan es krim. Nah, rasanya tuh banyak banget. Jadi kayak kalau nggak salah tiap hari beda-beda ya rasanya. Iya, Jadi- jadi dia tergantung. Iya, tergantung. Jadi ayo kita sekarang beli es krimnya. Let's go. Sekarang hari Kamis, jadi ada vanilla dan green tea. Kalau yang pun sundae Apun. Jadi selain ada es krim, kalian juga bisa tambahin croissant. Croissant ada toppingnya juga, tapi aku nggak pakai topping jadi. Robi, meleleh. ini. Oh my god. Guys, meleleh. Jadi kayak ya udah kita langsung taste test aja deh ya. Sebenarnya udah sih tadi aku jilat-jilat karena meleleh guys. Tapi coba deh. Rasa green tea-nya kerasa banget. Dia nggak terlalu manis. Saya pernah cobain yang tiramisu. Daripada tiramisu aku bisa yang green tea. Terus kayak matcha gitu loh rasanya. It's so good. Nah, aku ratingnya 8/10. Nah, karena kita tadi udah habisin es krimnya dan udah kenyang banget, udah puas makan manis. Jadi kita mau udahin untuk hari ini. Yes. Karena tadi kita udah ajak kalian untuk lihat es krim di UMN yang
terkenal ya Menarik, kalau iya. anak-anak UMN pasti tahu es krim itu. Betul. Tadi di sana itu gak cuma ada es krim, Ada Ada croffle. Waffle ada nggak sih? Nggak ada waffle. Oh, bukan waffle ya, croffle. Croffle. Jadi kalau teman-teman sukanya croffle, ada yang original juga yang pakai es krim atau pakai topping. Ya, ada yang pakai es krim, ada Nah. yang pakai topping juga. Itu Saya kayaknya enak request. banget. Yes. Iya. Itu menarik banget. Jadi Betul. teman-teman silahkan jika ingin Mencoba. nggak mau es krim gitu atau pengen es krim tapi agak lapar pengen croffle juga bisa langsung beli di sana. Betul. Kalau begitu, that's it for today. See you on the next one. Bye bye. Hai. Jadi hari ini hari apa, Bi? Hari Jumat. Betul. Tanggal 27, which is today adalah last day of the week. Betul. Jadi untuk menutup minggu kita kali ini, kita mau coba bukan explore sih jatuhnya kayak nanya, Iya, nanya tanya-tanya. explore. Iya. Kalau kalian ini fun fact, bukan fun fact is it? Iya, fun fact lah ya. Jadi kalau kalian ke UMN atau kalian kampus visit ke UMN itu biasanya di konektor C, D gedung UMN ini suka ada yang kayak lagi rame-rame ya kan. Suka ada yang teriak-teriak, ada yang manggil-manggil kayak sini gitu. Nah, ini yang kita mau kulik. Betul, apa sih, kenapa sih mereka suruh sini, kenapa sih mereka berisik banget? Iya, kenapa mereka Ada heboh apa banget nih sih? kebetulan. Gitu. Iya. Jadi ayo kita ikuti kayak ada apa sih di konektor lobby D dan C. Betul, let's go. Jadi kita udah berada di salah satu booth yang ada di opreknya. Dan sepertinya dilihat-lihat sih ini booth dari OMB ya. Tapi kita tanya deh ke kakaknya ada apa aja sih di OMB ini. Ya. Halo kakak, ini organisasi apa ya kalau boleh tahu? Ini OMB. OMB itu apa ya kak? Jadi OMB itu buat orientasi mahasiswa baru nanti yang baru masuk ke UMN. Oh kayak ospek ya, ospeknya ya? Iya, betul ospek. Oke. Coba sebutin alasan kenapa orang-orang harus join OMB 2026. Karena kita bonding banget dan juga seru banget acaranya. Keren banget ya. Nah ini ada foto-fotonya juga ya, bisa lihat. Ini tahun lalu ya kak? Iya betul, tahun lalu nih ada surat-surat tuh buat panitia-panitianya. Terus ini ada foto-foto tahun lalu. Dan ini juga ada notes-notesnya juga. Nah ini ada foto nih tahun lalu juga deh. Tuh. Nah ini untuk scan ya. Kalau misalnya ada yang mau daftar boleh langsung aja ya. Oke. Makasih ya kak. Dadah. Semangat. Halo guys, sekarang kita udah di booth yang kedua yaitu booth Confess. Nah karena aku juga kurang tahu apa itu Confess, jadi ayo kita tanya-tanya panitianya Confess itu apa sih? Yuk. Halo. Ini dari booth apa? Dari Confess. Dari Confess. Oke, kalau itu boleh dijelasin nggak Confess itu apa sih? Jadi Confess itu adalah rangkaian terbesar di Vcom. Jadi di Confess tuh ada banyak rangkaian acara. Jadi ada mulai dari opening, ada charity juga nanti, seminar, ada competition, exhibition, sama terakhir ditutup sama closing. Masnya seru banget ya ngambil. Seru banget jujur. Iya banget. Oke, kalau gitu satu pertanyaan lagi nih, kenapa orang-orang harus join Confess? Harus banget, karena kalau bisa join Confess pastinya banyak banget pengalaman yang bisa diambil. Bener ya, Mi, ya. banget. Terus ketemu sama teman-teman baru. Pastinya juga yang linknya keren-keren banget. Contohnya misalnya siapa tahu bisa kenal sama agensi-agensi, Bener. media partner, keren-keren media. pokoknya. Ya pokoknya asik juga pastinya gitu. Oke, keren banget. Makasih ya, Kak. Oke, siap. Oke, dadah. Hai guys, sekarang kita udah di booth yang ketiga. Kayaknya namanya Imago. Tapi aku juga masih kurang tahu nih Imago ini apa. Jadi ayo kita tanya-tanya ke kakak yang jaga. Yuk. Halo Kak. Kalau boleh tahu ini booth buat apa ya? Ini buat organisasi Imago. Jadi Imago ini adalah sebuah organisasi yang mengurusi pameran untuk tugas akhir dari cutting FSD. Sini bisa dilihat contoh-contohnya. Tugas akhirnya itu ada board game, ada desain sistem, ada buku, ada board game lagi. Masih banyak. Nah, nanti tuh kita tuh sekarang lagi ada open booth yaitu dari tanggal 23 sampai 27 Februari. Jadi jangan lupa datang di konektor C dan D UMN. Oke, keren banget. Kalau gitu boleh tahu juga nggak kenapa sih orang-orang harus join Imago? Karena biar kita tuh bisa tahu, contohnya kayak buat anak-anak FSD kan, kayak arsitektur, film animasi, DKV, biar kita tuh bisa dapat referensi buat hasil karya tugas akhir. Keren banget. Kalau gitu makasih ya teman-teman. Dadah. Halo guys, sekarang kita ada di booth yang keempat, yaitu adalah booth mentoring. Jadi ayo kita langsung aja tanya-tanya ke kakaknya apa itu mentoring dan kenapa kita harus join mentoring. Halo kak. Halo, kalau boleh tahu ini booth apa ya?
Ini buat mentoring dong. Iya. Mentoring itu apa sih Kak? Mentoring itu adalah sebuah rangkaian kegiatan acara yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru untuk memperkenalkan nilai-nilai 5C. Dan juga di sini tuh mereka bisa mengembangkan diri. Begitu. Kalau gitu kenapa orang-orang tuh harus join mentoring sih Kak? Kenapa sih? Karena mentoring tuh asik banget. Kalian harus join sekarang juga. Guys, sekarang kita ada di booth yang terakhir. Jadi langsung kita tanya aja yuk kakak-kakaknya ini booth apa sih dan kenapa kita harus join di organisasi ini. Yuk. Halo Kak. Kalau boleh tahu ini booth apa ya Kak? Ini kita buat Feel the Flow dari Street Dance Women. Jadi Feel the Flow itu acara dance battle yang dari Street Dance Women sendiri. Jadi kita itu buka open rec booth untuk para mahasiswa untuk join jadi kepanitiaan. Keren banget ya kalau gitu. Boleh disebutin nggak alasan kenapa orang-orang harus join Feel the Flow? Karena kapan lagi sih kalian bisa jadi panitia dance battle kayak satu-satunya dari women gitu loh. Jadi bisa jadi experience baru untuk explore di street dance culture. Keren banget. Kalau nggak salah juga street dance itu UKM, salah satu UKM di women ya? Iya, benar. Keren banget. Kalau gitu makasih ya Kak udah tanya-tanya. Ya, dadah, thank you. Oke, sekarang kita udah selesai baru aja tanya-tanya ke beberapa booth oprek UMN. Jadi kalian bisa udah ada nih gambaran kira-kira apa aja sih keseruan di UMN, UKM-nya, organisasinya, event-eventnya gitu. Betul. Nah kalian boleh komen aja di bawah kira-kira yang mana organisasi yang paling seru dan yang mana yang pengen kalian untuk join. Silakan komen di bawah. Iya, karena kita juga sebagai mahasiswa yang pernah join event-event kayak gitu tuh merasa kayak seru banget, asik banget. Di balik kepanitiaannya, di balik acara itu pasti bonding banget dan hampir semuanya itu seru. Gak ada yang gak seru. Gitu. Kalau gitu, that's it for today. See you on the Next one, bye-bye.